Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan apa arti kekuatan sejati? Seringkali, kita mengasosiasikan kekuatan dengan kekakuan, dengan sesuatu yang kokoh, dan tidak bisa dihancurkan. Namun, alam semesta memberi kita seorang guru yang jauh lebih bijak. Sesosok tanaman yang memegang kunci untuk hidup yang kuat, lentur, dan abadi. Tanaman itu adalah bambu. Bambu, dengan sosoknya yang ramping dan elegan, adalah salah satu simbol filosofi yang paling mendalam di Asia. Ia tidak sekadar tumbuh, ia mengajarkan kita cara bertahan hidup, cara beradaptasi, dan cara berkembang di bawah tekanan. Hari ini, mari kita selami 5 pelajaran hidup yang sangat berharga dari filosofi bambu, yang dapat mengubah cara kita memandang tantangan dan kehidupan itu sendiri. Pelajaran pertama adalah kelenturan dan ketahanan. Jika kita perhatikan pohon ek yang besar dan kaku, saat badai dahsyat datang, ia cenderung patah. Batangnya yang kuat justru menjadi kelemahannya. Tetapi bambu, ia melentur. Ia membungkuk serenda-rendanya di bawah hantaman angin paling kencang, nyaris menyentuh tanah, namun begitu badai berlalu, ia kembali tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah cerminan sempurna dari kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari badai kehidupan. Tantangan, kegagalan, dan kekecewaan pasti akan datang. Alih-alih melawan perubahan dengan keras kepala hingga kita hancur, filosofi bambu mengajarkan kita untuk bersikap adaptif. Fleksibilitas bukanlah kelemahan, melainkan bukti ketahanan yang luar biasa. Dengan bergerak mengikuti arus tantangan, kita bisa melewati badai terberat sekalipun, lalu bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Pelajaran kedua adalah kerendahan hati. Bambu tumbuh tinggi, bahkan bisa mencapai langit. Namun, perhatikan baik-baik. Batang dan daunnya selalu menunduk. Ia tidak pernah sombong dengan ketinggian yang dicapainya. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada arogansi, tetapi pada kerendahan hati. Dalam perjalanan hidup dan mengejar kesuksesan, kita harus selalu bersedia membungkuk, mengakui bahwa kita masih bisa belajar dari siapapun. Kita harus menghargai orang lain, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Kekuatan internal yang paling kokoh justru ditemukan dalam sikap rendah hati. Hanya dengan mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, kita membuka diri untuk pertumbuhan yang tak terbatas dan koneksi yang lebih tulus dengan orang lain. Selanjutnya, pelajaran ketiga, keseimbangan. Meskipun menjulang tinggi ke angkasa, bambu memiliki sistem akar yang kuat, rumit, dan saling terhubung di bawah tanah. Akar inilah yang menjaganya tetap seimbang dan kokoh. Filosofi ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan kita. Pikirkan tentang keseimbangan antara kerja keras dan istirahat yang cukup. Keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan merawat diri sendiri. Keseimbangan antara kesehatan fisik dan ketenangan mental. Jangan biarkan satu sisi kehidupan tumbuh terlalu liar hingga mengorbankan sisi lainnya. Kita memerlukan akar yang dalam, yaitu nilai-nilai dan prinsip hidup kita, untuk menopang setiap pencapaian yang kita raih. Tanpa fondasi yang kuat, kesuksesan setinggi apapun akan mudah goyah. Pelajaran keempat adalah kemandirian. Bambu adalah tanaman yang sepenuhnya mandiri. Ia bisa tumbuh dengan subur sendirian, namun juga bisa hidup harmonis dalam rumpun yang lebat. Ia mengajarkan kita nilai dari kemandirian sejati. Kita harus mengembangkan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, memiliki tujuan yang jelas, dan bekerja keras untuk mencapainya tanpa bergantung sepenuhnya pada validasi atau bantuan orang lain. Tentu, dukungan sosial dari teman dan keluarga itu sangat penting. Namun, sumber kekuatan utama kita haruslah berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadilah individu yang mampu menopang diri, yang utuh dengan sendirinya. Sehingga, ketika Anda memilih untuk bersama orang lain, itu adalah sebuah pilihan sadar untuk berbagi kehidupan, bukan sebuah keharusan karena Anda merasa tidak lengkap. Dan pelajaran terakhir, yang kelima, keindahan dalam kesederhanaan. Bambu tidak memiliki bunga yang mencolok warnanya atau buah yang manis rasanya. Namun, ia memancarkan keindahan yang sederhana, bersih, dan elegan dalam bentuknya yang polos. Ia mengajarkan kita untuk menemukan dan menghargai keindahan dalam kesederhanaan. Dalam masyarakat modern yang seringkali mengejar kemewahan, kerumitan, dan hal-hal yang berlebihan, filosofi bambu mengajak kita untuk kembali melihat keindahan dalam diri kita apa adanya, menghargai keindahan dalam hubungan yang tulus,
dan dalam keajaiban alam di sekitar kita. Hargai keindahan sebuah proses, bukan hanya hasilnya. Kehidupan yang paling damai dan memuaskan seringkali adalah kehidupan yang sederhana, yang tidak dibebani oleh keinginan yang tidak perlu. Pada intinya, filosofi bambu adalah sebuah peta jalan menuju kehidupan yang tangguh dan bermakna. Kita diundang untuk menghargai kekuatan tersembunyi dalam diri kita, akar yang kuat namun tetap rendah hati, seperti batang yang menunduk, dan fleksibel seperti kemampuannya melentur dalam menghadapi setiap perubahan. Jadi, ambillah pelajaran dari bambu. Jadilah kuat, tetapi jangan kaku. Jadilah tinggi, tetapi tetap rendah hati. Dengan begitu kita akan mampu bertahan di setiap musim kehidupan dan terus tumbuh menjulang tinggi, lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.